yang akan juga ikut mendampingi. Saya akan panggil Ibu Grace dan Ibu Julie. Nanti siapa mereka? Kita tunggu setelah mereka ada. Tepuk tangan buat dua bintang tamu luar biasa, Ibu Julie dan Ibu Grace. Nanti kita kenalan lebih lanjut ya. Siapakah mereka ini ya? Yo lagi serius, nah boleh nyusul. Nah, nih. Ini kayaknya nih lagi deg-degan. Saya mau bikin deg-degan lagi nih ya. Ini mau siapa dulu nih? Sweet. Waktu dulu ke senior saya dulu untuk mulai pertanyaan. Ini ngomong saya megang mic, kapan saya bisa nembak-nembak gitu ya? Oke, selamat malam semuanya, Bapak Ibu semua. Ya, hari ini saya kedatangan ditemenin sama 3 cewek cantik. Ya, Pak. Kan kalau kita jadi James Bond enak ya? Ya, gitu Pak ya. Ceritanya begitu Pak? Hah? Di tengah gitu ya. Dicepit gitu Pak ya. Oke, jadi ini hari ini ada 2 bintang tamu Pak. Yang pertama Ibu Julia Nagan. Ibu Julia Nagan sekarang posisi di Shogun Pak. Wah. Tangan dingin aja di Shogun Pak, apalagi tangan hangat Pak. Pasti di situ tuh, ya kan? Nah, yang kedua kita nih ada Ibu Grace di Samurai. Coba bisa tebak nggak usia Bu Grace nih berapa? Anak nomor 1 ya, anak nomor 1 tuh usia 19 tahun. 17 saya kasih. 17 tahun langsung kasih angpau katanya. Tuh, langsung mau kasih angpau Pak 7. Dah, kita kembali ke topik ya. Oke. Kita mulai dari Julia Nagan ya. Nah, Bu Julie ini sebenarnya member lebih awal daripada saya ya. Saya bergabung kan setelah perusahaan ini berjalan berkurang 1 tahun. Jadi saya member ke 9.000 Pak. Setelah perusahaan ini berjalan 1 tahun baru saya bergabung. Nah, Bu Julie lebih awal daripada saya ya. Member ke berapa Bu? Pas sekali. Jadi sebelumnya saya juga back office, saya juga jalani insurance, dan sampai sekarang juga masih insurance sama AFC masih jalan bareng. Jadi ada double income lah kalau kita bilang. Itu aja kok. Sampai 5 menit. Sikat Pak. Double income aja Shogun Bu. Ya kan double aja bisa Shogun Bu, apalagi full time Bu. Ya, kan kalau di sini kan pasti Pak punya masing-masing punya ini ya kerjaannya. Jadi Siap. jalanin ini juga. Oke, boleh. Oke, berikutnya kita tanya ke Bu Grace sama Bu, pertanyaan yang sama. Jadi nama, latar belakangnya, kemudian apa sih yang membuat Bu Grace itu pertama kali tertarik sih sama AFC gitu loh? Apa karena disodorin gitu, udahlah masuk sini aja gitu loh? Atau gimana gitu ceritanya gitu ya? Oke, selamat malam semuanya. Saya Grace. Salam kenal ya semuanya ya. Saya itu ibu rumah tangga. Terus saya juga punya pekerjaan sebagai online shop. Pertama kali saya join itu karena nggak enak hati sama upline saya. Oh gitu ya? Iya. Karena nggak enak ya? Karena nggak enak hati. Pasti disodornya suruh bayar? Enggak. Keren. Dia dengan luar biasanya setiap hari membombardir saya punya WhatsApp. Sampai saya nggak enak hati, saya bilang, hari ini jangan kirim WhatsApp yang gue baca. Tapi itu aku udah join. Terus dengan keteguhan dia dan lain-lain, akhirnya ada saya hari ini. Makanya jasanya dia luar biasa sekali. Oke, terima kasih ya. Ini mau sebentar lanjutin dulu yang Grace dulu. Tadi cerita bahwa sempat sudah join baru dibombardir. Nah, itu awal kali bisa akhirnya mau tertarik join itu gimana itu? Kan kayaknya kalau lihatnya sudah join aja diajakin, udah kamu jangan kirim saya lagi. Berarti kan artinya sebenarnya awalnya kayak nggak minat sama sekali ya? Iya sih Ci. Nah, terus kok bisa dari pertama nggak mau tapi bisa jadi samurai, itu luar biasa kan? Dan udah jadi samurai berapa kali ya? 3 Ci. 3 teman-teman guys. Nah ini gimana nih pertamanya nih? Pertamanya gimana? Disuruh berdiri loh. Orang takut bisa. Oke, saya sih awal-awal itu ya gara-gara ngumpul-ngumpul sama temen. Terus udah gitu temen juga yang kayak tiba-tiba nanya, kok rambut lu bagus ya gitu. Padahal memang dalam hati ya juga ya, tapi memang ada gennya. Saya juga rambutnya tebal sih. Cuman kayaknya memang lately gue udah nggak gitu nggak gitu rontok. Apa karena efek minum ini mulai rutin kan? Karena Ibu Yofi ini ada kasih saya 1 box free ceritanya. Wow, itu ternyata rahasianya. Terus udah gitu akhirnya saya cerita sebentar, mereka ngomong, gue juga pengen dong, cobain dong.
Nah dari situlah baru saya yang dari pertama kali join Safir jadi naik ke Diamond. Nah awal-awal Bu Yofinya udah ngomong gini nih, pokoknya nih Beb, lu sharing aja, nanti sisanya gue lanjutin, dia bilang gitu. Karena emang saya juga emang sehari-hari sibuk, anak kan juga 3, jadi saya pikir ya udahlah ya iseng aja cobain. Ngomong-ngomong pas ketemu pandemi itu kan emang lagi nggak boleh kemana-mana, lockdownnya total. Jadi kerjaan saya yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba begini. Terus saya juga kan punya tanggungan orang tua, jadi ada sempat nangis ini gimana ya. Live. Tiba-tiba ada customer yang nanya, Ci kok sekarang mukanya glowing banget ya Ci, maksudnya even with, tanpa make up pun kok sekarang bagus ya. Udah tuh baru tuh saya jual koyo tuh. Saya bilang saya memang lagi nggak ke dokter kecantikan karena kan memang lagi lockdown. Jadi saya minum 2 produk ini. Zaman pertama kali saya join itu SOP 100 sama Utsu. Saya minum rutin. Nah, pertama kali memang tujuannya nggak ke kulit sih, tujuannya kan lebih ke mah. Karena kan emang sama saya punya bekas luka. Tapi pertama kali 3 bulan pertama, mah saya tuh luar biasa kena. Sakit terus. Cuman lama-lama yang saya rasain, gue pengen ke mah kok mahnya tambah hancur, tapi kok saya punya kulit membaik gitu. Jadi saya tetap nih, kalau kata orang tuh persisten lah, minum terus tuh ya, udahlah terusin gitu. Mumpung memang lagi nggak bisa ke dokter kecantikan, dari sana ngomong, laku mulai rame. Dalam berapa lama ya? Saya kayak dalam waktu 3 bulan itu saya sudah dapat samurai. Pertama kali kan mungkin itu juga lagi pandemi, jadi orang juga rajin tonton apa segala kan. Terus akhirnya dan dari situ produknya pun makin efek ke saya nih. Saya di bulan ke-5 tepat saya rutin minum, tiba-tiba saya udah nggak pernah lagi yang namanya sakit mah. Bener-bener tiba-tiba tanpa saya sadarin, saya baru obat mah saya itu masih full. Biasanya kan abis tuh setiap ini saya harus rutin ke dokter, ini enggak. Jadi saya baru oh ya ternyata tuh dampaknya memang harus rutin minum. Nah kebetulan juga anak saya yang nomor 3 tuh dinyatakan autis sama dokter. Jadi saya pikir saya sebagai mama nggak menerima lah, nggak mau lah masa dokter main tiba-tiba ngomong begitu, kelihatannya anaknya nggak kenapa-napa kok. Saya kasih SOP 100. Dari situ nggak dipikirin, tetap jalan, karena uangnya juga luar biasa kan. 1 bulan saya income-nya udah kayaknya waktu itu udah bisa sampai ke 130, 150. Zaman pandemi itu kan luar biasa ya. Lagi kerjaannya juga lagi turun sekali, jadi orang lagi pandemi ngirit-ngirit, saya malah nggak ngirit-ngirit. Soalnya Income tertingginya pernah capai berapa? 190. 190 juta loh. Waduh. Ini kalau kerja di kantoran gimana ya? Kerjanya cuman sharing aja ya. Sharing. Itu kerja nyari di mana itu ya 190 juta cuman sharing. AFC, Ci. Nah akhirnya kelihatan lagi di anak saya yang nomor 3. 3 bulan saya kasih rutin, dia mulai bisa berkomunikasi. Tadinya saya mau ngomong apa sama dia pokoknya nonton aja, nggak mau jawab, nggak mau apa. Akhirnya 3 bulan 3 box rutin setiap hari satu. Itu saya ingat dia waktu itu baru umur 2,5 tahun ya saya kasih minum. Itu benar-benar luar biasa sih. Itu yang benar-benar buat saya tuh ya oke lah, saya oke. Tapi itu anak bisa sampai bisa berinteraksi sampai sekarang saya tetap rutin. Dia sekarang jadi yang suka best student, jadi pinter luar biasa. Terus yang tadinya nggak bisa apa-apa sekarang juga ngibulin emaknya. Jadi yang kayak gitu tuh saya udah syukurin, karena tadinya saya pikir dia nggak bisa apa-apa nih, sekarang malah tukang ngebohongin emaknya. Nanti bisa kalau lagi malas sekolah bilang sama supir, Pak, Mami bilang besok libur. Jadi pinter ya? Iya, pinter luar biasa. Menurut saya, makanya saya tadi hampir sempatnya apa gue stopin aja ini SOP ya. Ini anak udah luar biasa, baru 7 tahun sekarang kan. Jadi menurut saya banyak hal dari sekarang ini, bukan cuman dari segi finansialnya saya dapat, tapi dari segi kesehatan suami saya, kesehatan anak-anak saya itu puji Tuhan luar biasa. Wis, luar biasa. Jadi ya, saya jalani sampai hari ini. Ya, terima kasih. Keren ya. Ini kalau udah dioper berarti giliran Bu Juli nih. Bu Juli tadi
kayak di perkenalan pertama kan ini disebutin double income, berarti kan artinya sudah ada pekerjaan yang utamanya ya. Nah, sampai akhirnya bisa tertarik ke jalanin ini tuh apa yang, kan pasti kalau udah kayak saya dengar di pekerjaan sebelumnya juga udah tingkatnya tinggi. Nah, kok bisa sampai minat gitu? Padahal kadang-kadang kan orang mengecilkan lah ya. Saya udah income segini, ngapain ngerjain kayak begini ya? Kadang-kadang kan seperti itu. Tapi kok Bu Juli mau? Berdiri. Iya. Jadi sebenarnya ya dulu saya backgroundnya insurance ya. Jadi pas saya ketemu teman gitu ya. Jadi di insurance itu juga bukan upline sih. Jadi teman yang sering ngumpul bareng. Nah jadi dia sharing tentang produk ini gitu. Jadi dia pada saat sharing kan dulu pakai iPad gitu ya. Dia aja pas sharing aja juga bacanya ini, saya bilang udah deh Bu, saya baca aja deh sendiri deh. Saya nggak ngerti kan, jam stop, lihat lagi stop. Berarti gitu. yang nerangin juga nggak ngerti waktu itu ya. Kan baru banget kan dulu kan. Saya baca sendiri. Nah saya pikir ini bisa buat regenerasi sel gitu kan. Nah kebetulan suami saya itu waktu itu diabetes. Jadi HbA1c-nya di 2017 akhir dia punya gula darahnya 400-an, HbA1c-nya 10,5 waktu itu. Nah jadi saya pikir udahlah beli aja 2 box, terus langsung kasih dia konsumsi. Nah begitu konsumsi itu banyak kayak mungkin reaksi ya, jadi matanya juga udah agak buram, jadi dia keluar air mata gitu, keluar terus, tapi setelah 1 minggu itu terang gitu matanya. Udah itu perutnya juga kayak mules atau apa, mungkin lagi pembersihan atau apalah gitu. Nah tapi setelah 1 minggu dia naikin lagi tuh dosisnya. Ketika 1 minggu, 2 minggu, di 2,5 bulan dia punya HbA1c balik normal lagi 5,8. Nah jadi sejak itu Dahsyat ya. ya itu. Jadi sejak itu saya pikir wah ini produk apa nih gitu kan. Jadi setelah makin dipelajarin kok dia doang yang makan, saya nggak makan kan rugi ya. Benar. Jangan biarkan suami awet muda kita yang tua. Tuh, setuju. Bener. Ya udah akhirnya saya juga konsumsi dan ya sharing lah gitu. Karena kan sesuatu yang bagus itu kan saya juga selalu ngomong kayak Ko Budi, makan di sini enak gitu. Padahal nggak dapat apa-apa gitu kan. Kayak Niko aja kan juga ayam oli enak, dia juga nggak dapat apa-apa. Tapi ini saya sharing, saya dapat duit. Nah jadi mulailah. Toh sebenarnya insurans sama AFC ini kan sama ya, karena ketemu orang gitu kan. Selalu kata Ko Budi kan ciptain ketakutan, di insurans kan kita ciptain ketakutan. Jadi sebenarnya kurang lebih sama gitu. Nggak, ya oke lah, enjoy aja gitu aja sih. Sebenarnya sih justru produk AFC ngedukung ya untuk bisnisnya sebelumnya ya. Karena kan kalau yang waktu medical check up nggak disetujuin, Ada. minum produk AFC, Ada. ternyata mereka approve, kantong kiri, kantong Iya, kanan benar. isi semua. Tepuk tangan buat Bu Juli ya. Dan lagi kan kalau misalkan kesehatan, maksudnya insurance itu kan buat kalau jaga-jaga supaya nggak sakit gitu kan bukannya berarti beli insurance supaya dia sakit gitu kan. Lu masa beli insurance mau pakai kan enggak kan, jadi lu konsumsi ini gitu. Kantong kiri, kantong kanan nih. FC ini pernah tercapai berapa nih income tertinggi kalau boleh tahu Bu Juli? Yang tertinggi berapa ya? 250, ada kali 250 ya sebulan ya. 250 juta sebulan ya? Ada. Cukup lah segitu ya? Belum lah kok. Belum loh. Bener tuh. Iya. Itu kalau lagi lagi prospek, dia bilang gini, aduh sebulan kalau bisa dapat 10 juta aja ya, kayaknya udah bagus gitu. Itu saya sering loh, lagi prospek orang, Bapak Ibu target di sini berapa, ya kan? Saya paling tambahannya 5-10 juta aja kayaknya udah kamsia ya. Tapi kalau begitu dicapai 100, kurang. Itulah serakannya orang kelihatan tuh. Iya, serakannya orang. Kasih rezeki kan kita Iya, dong, orang kok. kasih lebih tuh, masih kurang gitu ya. Oke, Bu Anita, ada pertanyaan? Enggak apa-apa, ini kan Bu Grace kan membernya kamu lebih tahu. Soalnya saya nggak berani nanya banyak-banyak juga nih. Jadi anjing kok tadi di WC. Tapi kan begitu saya nanya dikit, jawabannya juga panjang dan bagus kan ya. Betul. Nah, mungkin biar lebih seru, saya tadi kan kayak nunjuk-nunjuk upline. Mau kenalan nggak sama upline yang tadi? Cepet loh. Saya persilakan Ibu upline. Mungkin bisa memperkenalan diri dan kita mau nanya dikit lah ya. Tepuk tangan buat Ibu Yofi. Ini bagi yang sudah pernah hadir yang Jumat lalu, beliau juga udah pernah jadi bintang tamu dan waktu itu menjanjikan nanti ya
saya yang tadi saya ceritain nanti akan hadir, dan inilah janji dari Ibu Yofi, Ibu Kris sudah. Bawa-bawa ya, Ci. Dia nggak nyebut nama waktu itu, tapi dia ada cerita downline kesayangan kan. Nah ini Bu Yofi nih, boleh nanya, waktu itu kok bisa langsung, kan udah tahu kayaknya Kris sibuk, tapi kenapa ini kok diarah untuk jadi salah satu yang di prospek gitu? Padahal kadang-kadang kita lihat nggak berani orang sibuk nanti nggak ditanggepin lagi, mana ini kayaknya selebgram kan ya, selebgram begini belum tentu lo nembusnya gimana. Nah itu kenapa ini? Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Yofi. Kebetulan saya orang yang maksudnya care ya, cukup care. Kebetulan si Grace entah mungkin jodoh kali ya, jodoh kan nggak ada yang tahu. Namanya juga saya orangnya juga doyan bukan shopping, sharing. Shopping juga doyan sih. Jadi ini saya suka sharing, jadinya saya juga belajar dari sini. Saya kan pertama cocok dengan produk, ya kan. Dari produk kita berani sharing lah istilahnya lah ya. Jadi berbagi ya kan. Nah begitu saya lihat dia waktu itu dia sakit, ya udah nggak usah mikir lagi, saya kirim karena saya orangnya juga penasaran apakah benar produk ini seperti yang aku rasain. Ternyata dia merasakan. Nah, tapi sebelumnya dia juga bilang, aku udah pernah minum nih, cuman dia nggak rutin waktu itu ya. Dia sempat beli sama temen. Nah, dari situ saya lihat nggak apa-apa lah, saya juga nggak ngarepin apapun. Yang penting dia merasakan manfaatnya, terus dia sembuh. Itu aja di pikiran aku. Nah, tapi dari situ kan dia selebgram ya, gitu kan. Kenapa aku nggak coba untuk nawarin dia, suruh sharing, kan nggak ada ruginya juga kan buat dia dan buat aku gitu kan. Akhirnya aku coba dulu ya Beb, aku nggak bisa langsung jualan gitu. Dan aku bilang iya kamu coba dulu. Akhirnya sambil berjalan aku bilang nggak apa-apa, dia sibuk banget, jadi aku bilang aku bisa handle, kamu kasih aku aja, kamu kasih aku nomor, nanti aku yang follow up ke customer dia. Akhirnya dari situ mulai tuh, pas dia kasih aku terangin ke customer, kebetulan banyak banget yang nyantol ya. Nah akhirnya terisi lah pundi-pundinya. Nah jadi ini kuncinya kalau mau selebgram, mau prospek selebgram, upline juga harus mau turun tangan. Kalau enggak nggak mungkin. Jangan suruh selebgram kerja gitu kan ya. Tapi setelah jadi samurai beberapa kali baru dikilik-kilik ya. Ya, dan nggak usah dikilik-kilik juga dia merasa tertantang sih. Mau lebih lagi. Mau lebih lagi, tadi bilang kurang. Saya tunggu buktinya, Chris. Oke, terima kasih Yofi. Tepuk tangan buat Yofi ya. Terima kasih. Aku nggak pernah dibantu upline, aku nggak punya upline ku nggak bantu. Ini nggak punya upline, kok bisa jadi sampai Shogun? Boleh sharing ini? Bukannya nggak punya upline udah hilang semua. Udah hilang. Ya, kebetulan memang upline saya aktif itu. sih. Enggak Pak, kita beruntungnya di AFC itu kan FP Family ya Pak ya. Jadi di sini itu yang penting ya kita mau buat berteman ya, jangan mungkin diem, kita maunya diajak ngobrol gitu kan. Tapi ya di sini ada komunitas, kita bisa kenal banyak teman yang mungkin next bisa jadi family. Di sinilah nilai AFC kelebihannya sih kalau menurut aku gitu. Keluargaan. Nah, bisa kita ada family, ada komunitas yang positif, itu yang lebih penting sih ya dibanding kalau misalkan kayak mau dibilang upline temenin atau nggak temenin gitu. Itu aja sih Ci. Jadi keluarga ya? Ya jadi keluarga. Nginep-nginep boleh? Jadi Bu Yuli, Nginep saya tetap gak dikasih sama Ko Budi Dari. bahaya Pak kalau nyebut Mbak Komudi. Nah, kalau begitu saya melihat tadi upline-nya maaf bukan nggak ada tapi tidak aktif. Tapi Ibu pernah berpikir nggak? Aduh sialan, kalau kerja nih kok upline yang dapat duit nggak pernah bantu juga. Pernah berpikir gitu nggak? Nggak pernah. Saya dulu malah pernah bilang sama upline saya, kebetulan saya kaki lemah upline saya. Saya bilang, Cici kurang berapa lagi Ci? Jadi daimyo, Cici kurang berapa lagi Ci? Gitu. Keren. Tanpa dibantu gitu ya? Ada lah, upline ada bantu gitu. Cuman maksudnya kalau, mau dibilang kerja buat upline nggak. Upline ada bantu waktu dia aktif, ada, tapi sekarang udah nggak aktif. Kuncinya itu ya, kita jangan berpikir bahwa, wah aku kerja buat upline. Memang Bu Yuli berpikir saya kerja untuk saya untuk anak-anak ke bawah. Akhirnya itulah yang Tuhan akhirnya kasih Shogun ke Bu Yuli ya. Amin. Iya, tepuk tangan buat Bu Yuli ya. Ini kita perlu belajar, soalnya kadang-kadang banyak orang mengandalkan upline. Kalau upline nggak bantu nggak bisa, upline nggak bantu nggak bisa. Padahal ini salah satunya
meskipun apply-nya udah pada hilang, tapi beliau tetap bisa eksis. Dan bahkan sampai sekarang ini sebenarnya sama Ko Budi Darwin juga, ini bukan donen Ko Budi Darwin, ini pengumuman sedikit ya. Ini bukan donen Ko Budi Darwin, tapi ternyata tetap kita bisa berteman. Inilah luar biasanya AFC. Dan Bu Yuli juga tidak menutup diri bahwa oh ini saya nggak punya apply terus ya udah menyerah atau gimana. Tapi kalau lihat wah ini ada orang yang luar biasa, saya bisa belajar, ya deketin, belajar. Jadi teman-teman kalau misalnya melihat juga, saya salut sama teman-teman yang tiap Jumat mau datang ke tempat ini, karena inilah memang sarana untuk belajar. Tepuk tangan ya buat teman-teman semua ya. Ini yang salah satu kunci sukses. Karena kalau kita mau minta orang untuk jalan, orang suruh ngapain juga nggak ngerti. Tapi dengan begini, teman-teman juga akhirnya tahu gimana step-step untuk mengajarkan cara menjalankan bisnis ini. Nah ini, Ko Budi mungkin mau nanya lagi? Boleh. Kepada Bu Grace. Bu Grace, pernah nggak sih ketemu rejection? Ini udah di penolakan nih gitu loh. Tuh ternyata Selebgram tuh nggak pernah ditolak loh. Langsung loh kayaknya ya. Sebenarnya sih kalau penolakan itu lebih ke, jujur ya kok, saya nggak pernah approach orang kok. Oh nggak pernah. Saya nggak pernah approach orang. Oke, jadi kita memang tidak terlalu berharap gitu ya, kita cuma sharing. Sehingga mana yang klik kan yang hubungin kita. Nah iya kok. Iya, sehingga kita tidak ada merasa dari dipaksa. Betul. Kadang-kadang kita kan yang merasa kalau kita pergi presentasi ke teman kita, udah presentasi panjang lebar nih 3 jam. Ngotot. Masih diam, masih nggak mau beli. Nah itu yang kita kesel ya. Itu yang tidak pernah saya lakukan kok. Tidak pernah lakukan. Tidak pernah lakukan karena masalahnya saya sendiri itu punya satu kelemahan, nggak gitu bisa berbicara depan umum. Jadi saya sebenarnya jujur saya takut banget hari ini. Pak, ini saya ngambil 3 bulan loh Pak. Yakinkan dia loh. Enggak masalah. Nanti di depan juga kita tanyain gampang-gampang. Gitu Pak, baru mau datang Pak. Iya. Kayaknya saya ada fobia demam panggung saya rasa. Ini mau pergi aja kayaknya tadi sampai ngomong sama laki, sampai minta doain. Supaya saya bisa berbicara dengan baik dan benar dan jelas. Waduh, level samurai loh Pak. Jadi tapi untung saya itu sangat bersyukur sekali, kebetulan saya dapat ya sekali lagi upline yang luar biasa yang kebetulan punya sifat yang sangat bertolak belakang sekali sama saya. Kalau saya itu kerja apa-apa tuh cepat, ringkas dan jelas. Mau enggak. Kalau Yofi ini dia bisa dengan sabar menjelaskan sampai dari A sampai ke Z. Jadi menurut saya itu saling mengisi. Itulah mungkin saya sama dia juga puji Tuhan bisa ada sampai tingkat hari ini karena dia bisa menutupi kelemahannya saya gitu. Terus saya sampai hari ini sih memang jujur belum pernah approach orang. Kalau kata orang saya pertama kali hari ini turun gunung. Ya, istilahnya kan benar ya. Saya pertama kali turun gunung. Terus saya juga kalau mungkin orang yang nggak kenal saya akan mungkin berpikir gila ini orang sombong banget. Karena saya kalau misalnya menawarkan produk itu lebih ke saya sharing. Prinsipnya saya, suami saya sembuh dari darah tinggi. Saya juga puji Tuhan bebas dari MAH. Dan anak saya juga yang tadinya dinyatakan autis pun juga udah tidak sama sekali bisa berjalan, maksudnya bisa berkomunikasi dengan normal dan lain-lain. Menurut saya itu udah sangat cukup buat saya sharing ke orang lain. Kalau misalnya orang lain mau mempercayainya ya saya dengan senang hati akan menjelaskan dan membimbing dengan lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya enggak, ya saya juga tidak memaksa. Prinsipnya saya memang itu yang selalu mungkin yang Yofi terapkan ke saya juga. Ayo kita sharing aja. Orang mau terima ya puji Tuhan, orang nggak mau terima ya sebenarnya kita nggak rugi. Kan kita juga niatnya mau menolong orang supaya lebih sejahtera, lebih sehat, kesehatannya juga lebih baik. Dan juga kalau misalnya amin-amin mau menjalankan, ya seperti saya, jujur kalau misalnya saya tidak punya pemasukan dari AFC pun sebenarnya tidak masalah buat saya. Karena suami saya juga mencukupi saya. Dan kebetulan saya punya online shop juga, puji Tuhan lumayan terpenuhin lah, semuanya tercukupin. Tapi karena saya ini perempuan cuan sekali, jadi saya juga senang sekali kalau misalnya ada bahan lebih lagi. Apalagi, ya kan?
Apalagi kayak sekarang jujur sangat enak sekali gitu, yang kayak kalau saya suami saya orang Jawa, saya orang Sumatera. Jadi itu kan berbeda sekali ya, bertolak belakang sekali. Jawa itu serba berpikirnya sangat panjang sekali. Kalau Sumatera itu kan mau apa-apa blok 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 blok. Nah, itu saya bersyukur karena saya punya income sendiri sehingga apapun yang saya mau paling tak kena omelin nanti aja gitu. Cuman kalau sekarang setidaknya sampai kayak mertua pun juga walaupun dia tidak mengatakan dengan langsung, dia mungkin juga cukup bangga dengan saya sampai hari ini karena tidak bergantung dengan suami, tidak bergantung dengan orang tua. Jadi ya cukup mengajarkan saya untuk mandiri juga, dan dengan ada tambahan dari AFC yang nilainya lumayan ya, buat saya pun juga lumayan 100 ke atas setiap bulan, itu ya buat saya jajan sih udah enak sekali gitu. Buat saya jajan itu udah enak sekali. Jadi kayak kalau mungkin yang ada ikut Instagram saya ini sangat sering holiday. Saya sangat senang sekali holiday. Jadi saya udah nggak perlu kayak harus spare money lebih untuk nanti saya holiday saya masih spare biasa. Nggak, karena saya sudah tahu saya sudah punya income fix dari kayak tukul ya, gitu. jalan-jalan. Nah nanti ini juga kan AFC juga selalu memberikan kita perjalanan yang gratis lagi. Nah udah saya lebih senang lagi, lebih udah tiong lagi saya. Ya istilahnya begitulah. Jadi menurut saya AFC ini sangat lebih mempermudah hidup saya lagi yang memang suka senang-senang gitu. Luar biasa.